Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pelaku usaha yang saya hormati, apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya memaparkan materi di pagi hari ini, terlebih dahulu mungkin akan saya awali dengan sebuah pantun. Ya, tentunya pantun perkenalan sehingga nanti kita akan berdiskusi dengan baik. Saya sampaikan pantun ya. Jual produk dengan sepenuh hati. Jangan lupa dengan hati gembira. Saya Aswana, pendamping dari Ewi, siap melayani Anda dengan cara yang prima. Baik, Bapak dan Ibu, saya perkenalkan diri saya. Ya, nama saya Aswana SPI, pendamping P3H Ewi yang akan mendampingi Bapak dan Ibu selaku usaha dalam menerbitkan sertifikat halal produk yang Bapak Ibu buat. Bapak dan Ibu jangan sungkan untuk bertanya kepada saya atau tim kami. Ya. Baik, saya akan menyampaikan materi pentingnya sertifikat halal bagi pelaku UKM. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pentingnya sertifikat halal bagi UMKM diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang berbunyi, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kemudian dilengkapi dengan PP nomor 42 tahun 2024 pasal 98 yang berbunyi kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Kemudian Bapak dan Ibu kemungkinan mempunyai pertanyaan ya dengan adanya undang-undang tadi. Mengapa harus repot-repot mengurus sertifikat halal? Nah, jawabannya sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal, dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. Dari data 87,2% atau 229,6 juta jiwa penduduk muslim di Indonesia adalah potensi market calon pelanggan usaha Anda. Karena itu, maka produk Anda harus wajib memiliki sertifikat halal. Nah, pertanyaannya, apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Kemudian, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apa yang dimaksud dengan identitas halal? Nah, dari itu mari kita uraikan ya. Kita saja manusia pasti mempunyai identitas umum ya, seperti KTP, paspor, akta nikah, SIM, BPKB, sertifikat tanah, akta lahir, ijazah, dan lain-lainnya. Nah, dari itu untuk produk kita juga harus memiliki identitas. Nah, tadi kita sudah menguraikan identitas umum yang harus dimiliki oleh manusia, ya. Begitu juga dengan produk kita. Produk Bapak dan Ibu harus memiliki identitas, ya. Di mana dalam hal ini khusus untuk produk itu harus memiliki identitas yang disebut dengan sertifikat halal. Ya, biasanya sertifikat halal ini jika sudah terbit ya akan ditempel
di tempat usaha kita, sehingga nanti pelanggan akan melihat langsung ya, membaca produk-produk apa saja yang sudah memiliki sertifikat, sehingga nanti pelanggan menjadi yakin ya, kemudian langsung nyaman dan langsung senang menikmati produk yang kita buat, sehingga timbullah rasa kepercayaan pelanggan untuk produk yang sudah Bapak Ibu buat ya. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal, karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Kemudian Bapak dan Ibu tentu bertanya, bagaimana cara mengurus sertifikat halal bagi UMK? Nah, ini jawabannya ya. Bapak dan Ibu harus memenuhi syarat. Syaratnya mudah saja ya, antara lain adalah Bapak dan Ibu harus memiliki KTP pelaku UMKM. Kemudian yang kedua, jenis produk ya. 10 varian ya, boleh Bapak masukkan ya. Kemudian 3, merek produk. Merek produk itu harus ada dan harus jelas tentunya ya. Kemudian foto produk. Foto produk itu juga wajib ya, ada sebagai syaratnya. Kemudian foto tempat produksi. Nah, tentunya Bapak dan Ibu dalam membuat produksi ada tempatnya, maka akan lebih valid jika tempat produksi itu akan difoto. Kemudian selain KTP, Bapak dan Ibu wajib memiliki NIB atau KBLI ya. Dan yang terakhir adalah omset di bawah 15 miliar. Berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Nah, ini jawabannya. Gratis 100% kalau bayar sendiri Rp 230.000. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, kami siap dampingi dan biayanya gratis ya Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu, banyak sekali ya jenis makanan yang dapat diajukan untuk mendapatkan sertifikat gratis ya. Nah, ini ada 13 jenis produk makanan self-declare atau sertifikat gratis ya. Antara lain adalah olahan buah dan sayur, kemudian permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakteri, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu, pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, makanan ringan, siap santap, kedai makanan atau kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Nah, banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak dan Ibu tinggal memasukkan atau memilah produk yang Bapak Ibu buat ini masuk ke mana. Di sini ada 13 ya. Silakan nanti kita pelajari. Nah, ini gambar-gambar atau contoh produk yang dapat kita ajukan untuk mendapat sertifikat gratis ya. Ada buah, manisan, kue dan lain-lain. Yuk segerakan halalkan produk-produk Bapak dan Ibu. Mumpung sekarang ada program gratis. Silakan secepatnya segerakan agar semua produk yang Bapak dan Ibu buat memiliki identitas, yaitu memiliki sertifikat halal. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada 6 jenis produk minuman self-declare. Ya. Antara lain adalah
aneka minuman ringan non-soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu, kemudian minuman tradisional dan jamu, kemudian produk jus, buah dan sayuran, dan konsentrat buah dan sayuran. Nah, ini gambar-gambar contoh ya dari minuman ya, berbagai macam minuman yang dapat kita ajukan ke sertifikat halal ya. Mari segera halalkan produk minuman Bapak dan Ibu sehingga mereka memiliki identitas yang diakui. Kemudian kita lanjut kembali. Nah, setelah minuman, setelah kue, di sini ada juga 13 jenis warung makan self-declare ya. Ada 13 jenis warung makan. Bapak dan Ibu silakan nanti kelompokkan produk-produk Bapak ya. Dengan adanya materi ini, maka untuk mempermudah Bapak dan Ibu mengajukan sertifikat halal dengan kelompoknya yang benar ya. Ada 13 jenis warung makan. Antara lain adalah warung makan khas Sunda, warung soto ayam dan sapi, warung mie bakso atau ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam dan kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warmindo, warung makan Tegal atau warteg, warung nasi Padang. Nah, Bapak dan Ibu, ini 13 jenis warung makan ya. Silakan Bapak dan Ibu nanti sesuaikanlah produk yang Bapak dan Ibu buat ini ke kelompoknya masing-masing. Nah, ini contoh dari warung makan tadi ya, foto-foto, gambar, contoh di sini. Silakan nanti Bapak dan Ibu buatlah, gunakan kesempatan ini untuk memberi identitas produk kita ya. Mari segera halalkan warung atau kedai makanan yang Bapak dan Ibu miliki. Kemudian setelah mengetahui semua proses ya sertifikat halal, mungkin Bapak dan Ibu bertanya ya, berapa lama terbit sertifikat halal? Nah, ini jawabannya ya. Sertifikat halal ini jika prosesnya lancar, maka dia itu memiliki waktu 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah pernah mengajukan sertifikat halal ya dengan waktu yang lama. Nah, itu kemungkinan ada kendala di mana kita dalam menginput data masih kekurangan data atau kurang valid. Nah, Bapak dan Ibu, dari uraian yang panjang tadi, tentu ada kita merasa bahwa serepot itukah untuk memiliki sertifikat halal, atau mungkin Bapak dan Ibu merasa sudah mendapat pencerahan ya, sehingga berminat untuk dan harus memiliki minat memang ya, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa kita wajib memiliki sertifikat halal ya. Nah, apa risiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Seperti tadi diuraikan bahwa sertifikat halal ini sangat penting bagi pelaku usaha yang memiliki produk ya.
tentu ada risiko jika produk Bapak dan Ibu itu belum memiliki sertifikat halal. Nah, salah satunya bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk atau usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? Nah, mari Bapak dan Ibu kita lihat beberapa resiko atau resiko yang harus ditanggung jika Bapak dan Ibu melalaikan atau tidak memiliki sertifikat halal. Antara lain adalah pelanggan kurang percaya dengan produk-produk yang kita miliki karena di situ belum ada label atau identitas ya, maka pelanggan itu pasti merasa ragu untuk mengkonsumsinya ya. Kemudian mempengaruhi daya beli bagi konsumen muslim, jelas sekali akan mempengaruhi karena kebiasaan pelanggan ini jika mereka ingin mengkonsumsi produk maka melihat dulu ya apakah produk tersebut sudah disertifikati halal ya. Kemudian ada lagi mungkin akan dianggap ilegal, tidak layak dimakan ya. Kemudian sanksi ya, akan diberi sanksi administrasi ya seterusnya jika sertifikat halal nanti sudah diwajibkan harus ada tetapi Bapak dan Ibu tidak menanggapi, maka kemungkinan besar akan disanksi ya, sanksi administrasi, teguran pertama, kemudian penarikan produk, dilarang jualan ya, pencabutan izin usaha ya. Bapak dan Ibu tentunya sebagai pengusaha kita harus memiliki izin ya, surat izin yang disebut dengan NIB itu wajib dimiliki. Dan jangan merasa bahwa dengan adanya NIB itu kita sudah aman. Belum Bapak dan Ibu ya. Maka selanjutnya harus diurus atau harus diusahakan produk-produk kita itu memiliki identitas dengan sertifikat halal. Nah, yang paling parah lagi ya, jika setelah kita ditegur dengan administrasi, dicabut usahanya, tetapi kita membandel tetap berjualan, maka tidak menutup kemungkinan akan diberi sanksi pidana. Karena itu, Bapak dan Ibu, mari segera urus sertifikat halal produk-produk yang Bapak Ibu buat. Bapak dan Ibu pelaku usaha, jangan bingung, jangan bimbang ya. Kami P3H EWI siap mendampingi proses sertifikat halal produk Anda secara gratis ya. Bapak dan Ibu, saya ingatkan lagi bahwa kami P3H EWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk segera daftarkan produk-produk Anda, kami siap melayani. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang tidak enak didengar. Saya tutup dengan 2 buah pantun. Pergi ke pasar, beli terasi. Jangan lupa beli tomat. Semoga presentasi ini menginspirasi dan memberi manfaat. Bunga mawar harum berseri, ditanam rapi di pinggir kali. Semoga ilmu bisa diaplikasi untuk memajukan usaha kita lagi. Terima kasih saya ucapkan.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.